Koin, Koja Inspiratif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir dalam Koin, Koja Inspiratif. Dan hari ini pemirsa kita kembali bersama narasumber kami yang kebetulan beliau ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang melakukan kunjungan ke Kota Bau-Bau dan kita culik. Ya, kita manfaatkan momen ini karena kita ingin mendapatkan informasi, karena yang kami tahu kehadiran beliau-beliau ini sekaligus juga melakukan audiensi dengan sekolah menengah ya. Ya, saya ingin perkenalkan dulu Bapak Muhammad Syahrir, SPI, MPI. Betul Pak? Siap. Oke, beliau ini seorang praktisi perikanan dari Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi dari Kemendikdasmen. Oke, baik. Untuk diketahui pemirsa, beliau ini hari ini yang kami kenal melakukan kegiatan pendampingan untuk sekolah menengah kejuruan dan kemungkinan juga akan memberikan edukasi dan sekaligus aplikasi mungkin ya untuk masyarakat Kota Bau-Bau, karena dengar-dengar beliau sudah melakukan pemantauan di beberapa titik di Kota Bau-Bau ini. Katanya ada sesuatu yang berharga untuk kita ini yang bisa dikembangkan. Iya kan? Oke, mungkin diperkenalkan dulu Pak Cali, panggilannya nih Pak Cali. Pak Syahrir ya. Mungkin bisa di garis besar mungkin perkenalan diri dulu lah tentang bidang-bidang apa yang di kantornya Bapak yang hari ini bisa dibagi untuk khususnya kepada masyarakat Bau-Bau dan Kepulauan Buton. Baik, terima kasih Pak Mardin. Saya sangat terharu ya, terharu dan bangga Pak ya. Karena ada sesuatu hal sampai saya dipanggil di sini. Ini sangat luar keren buat saya. Keren buat pagi hari ini. Iya, baik. Menjelang siang. Sangat keren buat saya. Oke, garis besar tentang tugas yang Pak Syahrir selama ini lakukan, termasuk mungkin pengalaman yang sudah diberikan kepada SMK. Karena saya dengar bukan hanya di timur ya, tapi seluruh Indonesia Pak. Iya. Silakan. Ya, jadi kalau kita atau kami itu di balai memang membidangi perikanan kelautan. Nambah tiknya juga. Tapi khusus kami di perikanan di seluruh Indonesia kita sering melirik. Ada pengalaman yang kami dapatkan bahwa khususnya di Kota Bau-Bau ini beberapa SMK dan sangat potensi untuk dikembangkan. Nah, pengalaman itulah yang kita akan gali di Bau-Bau ya. Di Bau-Bau ini. Secara singkat apa yang menurut Pak Syahrir setelah melihat mungkin kondisi alam atau letak strategis yang bisa dikembangkan, apanya yang menarik di Bau-Bau ini Pak? Wah, luar biasa Pak. Jadi Kota Bau-Bau ini bisa jadi milioner. Milioner dari prospek Kota Bau-Baunya di wilayah pesisir. Salah satu contoh di kelurahan ini Bone-Bone. Bone-Bone. Iya, kampung nelayan itu Pak. Ya, tapi sebelumnya Pak, saya bisa bandingkan antara di daerah lain, khususnya di Sulawesi. Kami ada juga pengalaman itu sebelum kami ke sini di air tawar. Di sini di Kota Bau-Bau sangat potensi di air payaunya. Air payau. Kalau di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan itu tawarnya boleh,
lautnya boleh. Oke, tadi Pak Sarir katakan Bone-Bone. Bone-Bone itu kan kampung pesisir pantai, laut, nelayan. Ya, berarti ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Itulah sebetulnya sampai saya menarik menengok ke bau-bau potensi yang ada di bau-bau ini. Kenapa sih tidur tidak dikembangkan? Tidak dikembangkan. Ternyata begitu. Ternyata kami coba melakukan di Bone-Bone. Salah satu contoh yang dilakukan oleh masyarakat di Bone-Bone itu ada kita bangun dempot contohnya itu. Contoh ya. Contoh, dan sekarang sudah contoh kolam terpal sistem bioflok. Ya, kebetulan nanti kami akan tunjukkan pemirsa bahwa saat ini ternyata sudah ada 3 kolam ya, 2-3 kolam itu yang untuk pembibitan udang. Iya Pak, sudah Pak. Udah ya. Itu. Ya, itu untuk sistem bioflok. Ini mungkin masih kalaupun sudah ada yang ketahui di bau-bau, tidak semua mengetahui. Kira-kira seperti misalnya di Bone-Bone yang kampung nelayan, apa yang bisa Pak Sahrir bisa sampaikan bahwa mereka punya kesempatan untuk mengembangkan sistem bioflok ini? Dari apanya yang memenuhi syarat? Kalau dari segi potensi, di sana sumber daya alam potensinya untuk dikembangkan budidaya, mulai dari hatchery minihnya sampai budidayanya, malah sampai pengolahan hasil bisa dikembangkan di sana. Nah, salah satu contoh, kalau di Bone-Bone itu kalau kita mau kembangkan hatchery mini, karena sumber daya perairannya itu sangat memungkinkan dan sangat potensi, jauh dari limbah pabrik misalnya ya, rumah tangga, pabrik, itu sangat bagus sekali untuk air yang kita gunakan di area hatchery atau pembinian. Iya, berdasarkan pengalaman, misalnya Pak Sahrir kan sudah pernah mendampingi juga yang di daerah lain, yang boleh dikatakan bahwa di bau-bau khususnya di Kelurahan Bone-Bone itu ada nilai tambah dibanding dengan daerah lain. Misalnya nih, laut ya kan? Ya. Kami dengar Pak Sahrir juga mendampingi kegiatan yang sama di daerah lain, tapi jauh dari laut, tapi mereka tetap semangat. Nah, sementara di sini laut sudah ada, tapi belum dikembangkan untuk potensi itu. Nah, itulah sebetulnya mari kita bangun, mari kita menengok lahan yang tidur untuk dijadikan lahan milenial. Karena terus terang ada contoh yang kita buat di Bone-Bone itu sebanyak baru 3 kolam sebagai sampel untuk bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh potensi yang ada di bau-bau, khususnya di daerah pesisir, di 4 kecamatan pesisir itu tidak kalah pentingnya, bahwa potensi untuk dikembangkan itu berbagai macam, mulai dari hatchery-nya bisa, mulai dari budaya pembesarannya bisa. Kalau hatchery-nya bisa saja dari 45 hari bisa panen, lempar lagi. Terus kalau di budidayanya lebih bagus lagi, bukan cuma komunitas, berbagai komunitas, bukan cuma udang, tapi dari ikan konsumsi seperti ikan kerapu, ikan belum lagi ikan hiasnya. Itu banyak. Bisa ya? Itu bisa ya? Bisa juga jadi bukan pembudidaya, tapi bisa jadi tempat penampungan ikan dengan pakai sistem kolam terpal. Pakai kan cukup nambah instalasi Bapak atau teman-teman yang ada di pesisir, cukup membuat instalasi yang ada. Ya, itu lebih simpel dan lebih mudah terjangkau ya untuk kegiatannya. Mungkin kalau di laut kita tergantung pada ombak, cuaca dan lain-lain. Kalau yang ini cuma sistem kalau kita gunakan pompa nisasi enggak juga. Tapi cuma 1 kali mau ganti mengisi air dulu ya. Ya, mau ngisi air ada.
Beda dengan di tempat lain. Potensinya mau ngisi air tapi jauh dari laut. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, ini bagian dari sumber daya alam kita yang perlu ditengok. Ya tengoklah, seumpama yang sekarang ini ada contoh, boleh kita kembangkan di beberapa wilayah pesisir. Nah, sekarang yang ada di Bone-Bone itu dari PL9 sekarang umur 45 hari sudah size mungkin size 80. Iya ya. Itu jadi bibitnya dulu kayak rambut ya. Itu sudah bisa panen. Bisa panen di umur 3 bulan. Itu idealnya ya. Nah, idealnya. 3 bulan itu ya. Dengan pakai sistem bioflok. Oke. Nah, kalau memang ini bisa prospek ke depan, kan di bau-bau ini selain Bone-Bone juga hampir 42 km ini sebenarnya garis pantai ini. Saya dengar 4 km. Iya, nah, itu bisa. Sebenarnya bisa ya. Bisa. Dengan pemberdayaan masyarakat pesisir pakai budidaya udang paname atau komunitas lainnya bisa. Karena mendukung potensi air, tinggal masyarakat kita atau siapa saja pembudidaya bisa. Kalau di daerah lain yang Pak Sarir sudah damping yang berhasil di Sulawesi Selatan misalnya atau di mana yang mereka itu berhasil padahal di bawah-bawah potensinya lebih besar. Kira-kira di mana yang bisa kita bandingkan yang sementara jalan? Sebetulnya di daerah lain itu contoh di Sulawesi ada sih yang baru umur 1,5 bulan tapi dia down. Oh karena gitu. Airnya. Apanya yang mempengaruhi? Lingkungan. Mungkin karena bukan di pesisir pantai ya? Bukan juga, cuma memang mungkin airnya dengan lingkungan airnya kurang bagus. Berarti harus ada pembelajaran, pelatihan dulu misalnya. Kalau di Bone-Bone ini kami kalau di Bone-Bone ini kami siap. Kami siap mendampingi ya. Sekiranya ada tawaran untuk didampingi dan dikembangkan untuk pengembangan budidaya perikanan, khususnya pakai sistem bioflok. Kolam terpal bulat atau gimana. Dan untuk diketahui ya pemirsa bahwa di Bone-Bone itu uji coba yang beliau sudah lakukan itu untuk udang dan dalam 1 bulan lebih ini menunjukkan kemajuan. Nah, bagi Anda mungkin yang ingin juga menyaksikan atau melihat secara langsung silakan ke Bone-Bone di Lorong Kaluku itu untuk sementara dibuat ya, Pak Sarir ya. Dan sekaligus juga beliau melihat konstruksi di beberapa titik di kawasan pesisir, katanya itu sangat memungkinkan, sangat potensial. Sangat potensial. Nah, apa yang misalnya nanti kita harapkan, kan ini bahkan saya pastikan ada yang belum mengetahui, bahkan orang karena kurangnya pengetahuannya akhirnya bahkan tidak mau melakukan itu karena mungkin pengetahuannya tidak ada di situ. Tapi biasanya masyarakat di sini tuh melihat contoh dulu nih. Iya, di mata dulu. Di mata dulu, artinya di mata dulu. Di mata dulu. Dan itu sudah ada. Nah, pembelajarannya juga untuk sekolah-sekolah vokasi SMK. Saya dengar mereka juga misalnya selama ini melakukan kegiatan latihan atau apa ya? Pelatihan ya atau apa? Pelatihan. Untuk anak-anak sekolah itu. Sekolah, ya. Nah, selalu mereka keluar daerah. Apa mungkin bisa kita adakan di sini? Sangat luar biasa. Bisa. Ketika ada masyarakat yang membuat skala budidaya, contoh nih, di perikanan, kalau di perikanan terbagi ada pembenihan, untuk hatchery-nya ada budidayanya, budidaya pembesarannya. Salah satu masyarakat mau memilih untuk pembenihannya, ya sangat memungkinkan. Ketika terbentuk skala pembenihannya, boleh dijadikan tempat magang, tempat praktek siswa, tempat jangankan bukan lagi dari siswa tapi dari pihak universitas dan riset bisa juga. Ya, ini tantangannya nih Pak Sarir, bahwa kan kalau misalnya sekolah mengutus siswa-siswanya untuk melakukan atau kunjungan di dunia usaha seperti itu,
berarti harus ada legalitas dong. Maka apa iya kalau misalnya di sini kita sudah rintis, mungkin dari kantor Bapak bisa membackup begitu? Iya, kalau backupnya Pak untuk membuat legalitasnya supaya Kegiatan jadi itu, supaya jadi ini jadi kelompok. Jadi kalau di perikanan ada namanya kelompok UPR, ada namanya pembudidaya. Jadi yang backup itu dari dinas perikanan daerah ya? Iya, dinas perikanan daerah untuk membuat suatu pokdakan. Oke. Pokdakan. Jadi ada campur tangan daerah lah. Harus ada campur tangan daerah. Misalnya di dinas perikanannya ya, harus campur tangan. Ya. Untuk kegiatan yang sama sebenarnya di Bau-Bau ini ada di Kolagana sana. Untuk itu binaan atau ada UPTD sebenarnya. Yeah. Hanya kan itu tidak bisa menjangkau semua kelompok nelayan yang ada di pesisir. Yeah. Nah, yang Pak Syahrir tawarkan ini sebenarnya bisa di seluruh kawasan pesisir ini bisa kita lakukan. Wah, itu. bisa. Ini bisa jadi rumah budidaya. Rumah budidaya. Atau kampung budidaya. Kampung budidaya. Jangan cuma di daerah lain. Ya boleh lah kita kembangkan. Ya. Rumah kampung budidaya satu kawasan master plan-nya. Oke. Kedepannya boleh. Tergantung pihak masyarakat dengan pemerintah setempat. Harus ada syarat nih, harus ada syarat. Misalnya nih, yang menonton ini masyarakat dia punya lahan atau dia pengen juga seperti itu. Supaya dia bisa melakukan uji coba, dia harus misalnya punya lahan berapa luasnya, terus syaratnya apa yang akan disiapkan supaya minimal kita buat seperti yang di Bone-Bone itu untuk misalnya perorangan yang menyaksikan, yang mau juga misalnya. Persyaratan apa yang harus dia penuhi? Kalau ada pembudidaya, ada masyarakat yang mau mengembangkan, salah satunya lokasi. Lokasi minimal. Lahannya berapa? Lahannya. Itu bisa jadi sulap. Maksud saya disulap kalau lokasinya agak kecil kita buat kecil. Terus setelah terbentuk komunitasnya, jadikan legalitas supaya ada badan hukumnya. Yang saya katakan ada pokdakannya. Dari pokdakan itu mungkin yang dibuat dari campur tangan dari dinas perikanan provinsi daerah. Yang memberikan berita acaranya, pembentukan berita acaranya, terbentuk pokdakannya, kelompoknya, atau setelah itu bolehlah mungkin menengok ke pemerintah. Oh, ayolah kami bisa dibantu atau gimana. Karena setahu saya hal-hal seperti ini kan biasanya pemerintah memiliki program. Kadang-kadang pemerintah mencari nelayan yang sudah membentuk kelompok. Mungkin ada baiknya ya kalau misalnya sudah membentuk kelompok terus membuat sebuah wadah legalitas misalnya untuk minimal mengajukan proposal kegiatan mereka kan seperti itu ya. Nah, jadi ini kan perorangan pun bisa kita dampingi ya Pak Syahrir ya? Ya perorangan. Perorangan dengan kelompok bisa. Kelompok. Tapi kalau mau perorangan tidak ada masalah. Ya. Artinya siapa saja yang mau dan yakin sebenarnya. Kami cuma mensupport dari belakang bagaimana pengembangannya. Yang pasti setelah kita lihat di sini sangat potensial. Sangat potensial. Jadi kedepannya Bapak penggemar atau pembudidaya perikanan ayolah kalau mau. Iya. Kan selama ini nelayan-nelayan juga di sini kadang-kadang nelayan atau pembudidaya Pak. Iya. Artinya kalau di Bau-Bau ini nelayan itu kapan sudah musim barat tidak melaut. Itu bisa dimanfaatkan. Bisa dialihkan untuk aktivitasnya berarti. Aktivitasnya bukan cuma suaminya tapi mulai dari anak sampai istrinya. Jangankan Pak, saya ini ada pengalaman. Oh gitu. Pengalaman saya itu saya sehari-hari saya kerja di pemerintahan, ya. Tapi saya juga punya lahan sedikit. Saya manfaatkan. Itu pun bukan lahan besar Pak. Saya manfaatkan kamarnya anak jadi tempat budidaya. Bagaimana itu Pak? Coba itu harus diperjelas itu.
kamar anak dijadikan kolam. Kolam, tambah dapurnya ibunya. Sampai di rumah. Tapi anaknya tidak tidur dan ikan berarti. Gimana itu Pak? Artinya ini memanfaatkan lahan. Gimana kalau di rumah Bapak misalnya, tapi tetap dijadikan lahan budidaya, seperti apa sistem? Jadi kami buat saking hobinya, saking maunya membuat berhasil budidayanya, saya berpikiran jangankan kami tidak punya lahan. Kenapa sih di bawah justru yang lain yang tidak, lahannya berlebihan tidak dimanfaatkan? Itu contoh kasus di kami. Kami tidak punya lahan tapi punya tidak, yang menarik tadi di kamar itu gimana? Ya, di kamar. Di mananya itu Pak? Di mananya? Sampai ada tidak, maksudnya di kamar itu dibuat jadi kolam itu bagaimana modelnya? Dia pindah Pak. Oh dia pindah. Oh dia pindah. Bapak singkirkan anaknya. Jadi dibuatkan untuk budidaya? Iya, kolam budidaya. Dia kan kamarnya anak saya kan 3x4 itu. Tega juga Bapak ya? Kamarnya. Itulah hobi Pak. Kamar anak langsung jadi kolam, anaknya pindah Pak? Belum, itu anak, belum istri. Oh istri juga? Istri juga, dapurnya saya geser. Tergusur ya? Ya, saya minta maaf sama istri. Tapi itu sangat potensial untuk keluarga minimal begitu? Ya. Itu hari dia izinkan dengan syarat Bapak bisa menghasilkan. Harus menghasilkan, harus ada nilainya. Nilainya ya. Berarti mereka juga itu namanya mendukung berarti. Iya, mendukung. Dengan keyakinan. Oke, siapapun menginginkan agar apa yang dilakukan itu memberi nilai positif bagi keluarga. Nah, terima kasih untuk informasinya ini Pak Sarir, bahwa setelah Bapak melihat kondisi di sini, khususnya di Bone-Bone dan pesisir yang lainnya, begitu banyak lahan yang tidur ternyata. Tapi ada potensi di sekitarnya. Iya ada. Seperti yang kita sudah lakukan hari ini. Iya. Kalau mau melihat di kurang Bone-Bone. Di Bone-Bone, di Lorong Kaluku itu. Kaluku. Kita merintis 3 kolam. Dan setelah kita melihat itu ternyata tidak terlalu repot juga untuk merawatnya. Ya, tinggal kita buat kalau budgetnya sedikit, kita buat 3 kolam saja dulu. 1 tandong, 2 kolam pemeliharaan. Dari sistem sirkulasinya kita bisa juga rakit dengan sistem erasinya. Jadi pakai sistem erasi. Ya. Pasti ada yang bertanya ini Pak, kira-kira budget standar berapa ini kalau kita menyiapkan untuk langkah awal? 1 kolam lah misalnya. Ya, apa yang kita belikan dulu kalau kita mau mandiri nih? Ya, kalau mau mandiri bisa Pak, bisa. Kemarin yang di Bone-Bone ini kan enggak langsung jadi. Ya. Jadi kita beli terpalnya dulu. Ya, perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Bertahap. Terpalnya, kalau tidak 1 set full, bisa beli terpalnya. Kita rakit sendiri. Kan banyak tukang las. Jadi, tukang las. Jadi kalau Bapak tidak nyanggup lagi ngelas, ada wermes. Jadi pakai besi wermes. Jadi segala hal yang bisa kita lakukan ada alternatif. Jadi pakai besi wermes. Kalau diameter 3, dia cuma wermesnya itu 9 meter. Jadi bisa dikali. Jadi harganya wermes berapa? Seumpamanya 50.000 atau 500.000. Ya sih bisa dikalkulasi. Ya. Yang jelas kita sebelum kita mengajak orang, kita kan sudah memulai ini. Sudah ada contoh kita. Oke. Yang jelas ini adalah informasi yang sangat penting ya, khususnya untuk mereka yang memiliki lahan di kawasan pesisir. Kan yang mahal ini sebenarnya lautnya. Kalau yang kolam terpalnya enggak murah. Dan itu kalau beli di tempat itu ada garansinya. Jadi jangan khawatir bahwa di kolam terpal itu mudah bocor, mudah retak. Itu sudah disiapkan memang kualitasnya. Dia garansi 4-5 tahun. Itu pun kalau bocor ada lem khususnya ada.
Baik, sebelum kita akhiri mungkin yang pasti peluang kita cukup besar ya untuk potensi budidaya dengan kolam terpal ini ya Pak Sarir ya. Iya. Nah, apa yang mungkin bisa diyakinkan kita bedanya dengan daerah lain bahwa kita bisa Ya, di bau-bau ini. baik Pak Mardin ya. Ini kalau melihat dari potensi yang ada di Kota Bau-Bau, kami meyakinkan dan prospeknya sangat tinggi. Kenapa saya katakan prospeknya sangat tinggi di 4 pesisir ini? Karena mulai dari potensi airnya belum tercemar. Jadi untuk lahan yang ada di pesisir, sisa Bapak menyiapkan kolam terpalnya dengan budget yang terjangkau ya mungkin nanti kita. Tidak perlu lagi memikirkan dulu lahan yang besar. Ya. Yang penting ada model yang bisa Bapak lakukan. Mulai dari kolam terpalnya. Kalau memang ada piber ya piber, tapi lebih simpel kalau modal terpalnya. Terpal dulu. Dan kolam terpal itu bisa pindah-pindah, beda yang permanen. Iya. Jadi tak usah pikirkan bahwa saya butuh ada sih airnya, sumber daya airnya yang bagus, tapi saya butuh lahan yang luas, tidak. Kalau kolam terpal cukup pakai lahan terpal. Lahannya berapa? 5x15 bisa. Sudah bisa ya? Iya, sudah bisa. Itu sudah berapa kolam itu? Itu kalau 5x12 bisa. Sudah 2-3 kolam? Iya, 4. 4 ya? Iya. Bisa, sudah bisa. Jadi sudah 6, sudah bisa 6 itu. Jadi sangat memungkinkan bahwa dengan budget sedikit bisa Bapak menghasilkan nilai yang baik. Baik, terima kasih. Ini informasi yang sangat mahal ini. Kebetulan Bapak ke Bau-Bau dan mudah-mudahan setelah ini nanti bakal banyak masyarakat yang juga punya keinginan untuk melakukan kegiatan ini, karena yang pasti harus ada contoh dulu ini supaya mereka yakin bahwa ternyata bisa, dan itu kita sudah memulai sendiri. Oke, sebagai closing statement, potensi perikanan yang ada di setiap daerah itu kan sangat beragam. Tetapi dengan konstruksi daerah Kota Bau-Bau ini potensial untuk perikanan, apalagi untuk budidaya seperti ini. Ya, sebelum kita akhiri mungkin kesimpulan Pak Sarir untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya. Baik, Bapak, Ibu, pemirsa, marilah kita menengok potensi yang ada di Bau-Bau yang tadinya lahan tidur kita kembangkan untuk lahan produksi. Karena yakinlah tanpa melakukan kita tidak bisa akan berbuat yang jauh lebih baik. Jadi boleh kita coba sambil melihat potensi yang ada. Kalau kita melakukan 1 atau 2 kolam, insya Allah bisa jadinya 10 kali lipat. Karena di potensi itu, saya sangat greget sekali. Kenapa sih tidak bangkit? Padahal ini potensi lautnya nih. Sedangkan di daerah lain katanya beli airnya ya. Iya, kalau di kantor kami. Ini kita sudah punya laut. Ini pun kita punya laut ini. Tinggal kapan air pasang kita tarik. Dan saya lihat perkembangan udang yang ada di Bone-Bone itu lumayan bagus, ya. Sangat bagus. Oke, terima kasih. Ini belum berakhir. Kita masih tetap ada tahapan-tahapan perjalanan kita untuk menginspirasi masyarakat, dan saya yakin masyarakat mau dan ingin seperti itu. Apalagi apa yang kita lakukan ini menjanjikan. Saya yakin dan percaya ketika masyarakat mendapatkan informasi ini dan melihat bahwa kita potensial, saya pikir mereka juga silakan mencoba. Dan pemirsa tidak usah khawatir, ketika Anda berminat, tidak ada salahnya nanti bisa menghubungi kami. Kebetulan juga di Bone-Bone sudah uji coba ya, dan beliau Pak Sarir dan tim yang juga sudah menjadwalkan kegiatan atau kunjungan-kunjungan pembinaan di Kota Bau-Bau. Terima kasih Pak, sudah membagi inspirasi. Oke, demikian pemirsa, koin kali ini, Koja Inspiratif, dan
kita berharap memang informasinya sangat inspiratif karena ini memberikan peluang kepada Anda, kepada kita, apalagi khusus kawasan pesisir yang ingin memanfaatkan lahan tidur yang ada di sekitar pesisir pantai untuk menjadi ladang meningkatkan perekonomian. Dan itu kita tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih, saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.